Pria ini sedang berjalan dengan ember. Ketika dia menemukan lubang, tanpa banyak bicara, dia menuangkan ular dari ember. Nah, lakukan itu saudara. Kemudian, dia menjerumuskan kepala ular piton itu ke dalam gua. Tapi sepertinya tidak tertahankan teman-teman. Ular piton ini harus mencari 200 ekor ikan. Ini terlalu banyak Pak Tua. Setelah beberapa saat menggunakan kata-kata manis, ular itu masih tidak berhasil. Kali ini, dia menggunakan tindakan tegas untuk mendorong ular ke dalam gua. Dengan sangat cepat, ular piton ini masuk ke dalam dan tidak terlihat lagi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seekor ikan keluar dari gua. Nah, bukan hanya satu, tapi banyak. Ternyata, itu sebabnya kakak memasukkan ular piton ke dalam lubang ini. Terus-menerus, ikan-ikan secara alami melompat keluar dari gua. Hanya ada satu lubang di tanah. Tapi ikannya tidak bisa ditemukan. Di Vietnam, saya belum pernah melihat orang berburu seperti ini. Mengapa saya belum melihat piton mengangkat kepalanya untuk bernafas? Adik tidak memeriksa untuk melihat apakah bayi piton sedang memegang bola bawang putih di bawah sekarang. Mungkin ikannya sudah diusir. Jadi ular piton itu merangkak keluar. Itu benar. Kumpulkan semua ikan ini dan masukkan ke dalam ember. Dan bawa kembali ke istrimu saudaraku. Ambil seikat ikan untuk memasak sup. Setengahnya lagi dibawa ke gudang untuk segera dibakar. Piton yang pintar. Kakak akan memberimu 3 tikus hari ini. Kami melihat di kejauhan seorang pria sedang membajak tanah. Oh tunggu, apa itu? Ikan datang dari tanah guys. Setelah melihat pemandangan di depannya, saudara ini segera mengambil ember itu. Itu tidak mengherankan orang tua. Kucing saya sama terkejutnya dengan Anda. Saya tidak mengerti, mengapa ikan ini keluar dan merangkak. Kakak hanya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ember. Lalu akan menghitungnya nanti. Ikan sangat cepat, sehingga kakak bahkan tidak bisa menangkapnya. Dia bertekad untuk tidak melepaskannya. Dia menggali tanah dengan tangannya. Menggali seperti orang gila, tidak seperti sebelumnya, tapi dia lelah menggali sampai sekarang. Tapi dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Hei, kenapa kamu tidak keluar dan menyimpannya saudaraku? Melempar tanah. Hanya ada seekor ikan, tetapi dia bertindak seolah-olah dia telah menabrak bom. Ya Tuhan, lihat ikannya guys. Yah, itu tidak mengherankan. Soalnya aku mereview menurut perasaan abang aku guys. Dengan telapak tangannya, dia menarik keluar ekor ikan itu. Itu sangat sulit, sehingga dia berhasil mendapatkan 10 poin. Dia terus menggali, untuk melihat apakah ada sesuatu di bawahnya. Wow, dia menemukan lubang ikan di bawahnya guys. Dia memasukkan ikan ke dalam ember. Tunggu apa lagi? Saya tidak tahu, mengapa ikan di atas begitu gemuk. Dia tidak berhati-hati terhadap duri yang menusuk tangannya. Dan dia akan menangis kawan. Itu benar. Dia hanya mengambil sedikit dan membawanya pulang. Oh, aku lupa tentang ikan besar ini. Kakak membantu menarik kepalanya keluar. Sobat, biarkan ikan mati menguasainya. Melihat adegan pria yang menyelamatkan ikan dari bahaya mati lemas di bawah lumpur. Tapi mulut ikan ini lucu banget guys. Mulutnya sangat bijaksana, seperti ingin menelan sesuatu hahaha. Dan ini adalah ikan terakhir yang diambil oleh saudara ini. Sungguh hari yang beruntung untuk saudaraku. Dia hati-hati saat membawanya pulang. Jangan sampai tersandung semut, dan saudara ini membawa sekop. Saya tidak tahu, wah ketemu air malah dia cium. Setelah mencium bau air, dia mulai menggunakan sekop untuk menggali tanah. Jadi Tuhan, jangan menyuruh saudaraku untuk mengisi sungai ini. Melihatnya mengingatkan saya pada kisah laut besar. Setelah hampir setengah hari, dia lelah. Lubang telah dibuat oleh orang ini. Dugaan saya, lubang itu panjangnya 2 meter dan dalamnya 1 meter. Wow, saya tidak tahu untuk apa dia menggali lubang ini. Selanjutnya, orang ini mengeluarkan pipa air plastik. Kemudian, mulai merakitnya bersama-sama. Setelah menghubungkan setiap tabung bersama-sama, itu akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, ia menggali 2 parit, sehingga pipa-pipa plastik tersebut diletakkan sembarangan. Saya melihat airnya masuk. Itu pasti selokan. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia akan membangun kolam renang untuk mandi. Itu benar. Letakkan rumput di atasnya untuk memberikan sedikit estetika. Sia-sia.
Mengapa Anda harus melompat ke lubang pancuran dan mengambil telur bebek ini untuk hal lain? Dia mulai memecahkan telur bebek ke dalam lubang ini. Jadi, ini bukan kolam renang ya teman-teman. Taruh telur bebek lagi di tepi sungai. Sepertinya, dia menjebak binatang atau semacamnya. Hiasi dengan beberapa eceng gondok untuk membuat lubang terlihat lebih alami. Sekarang dia akan pulang untuk beristirahat. Dia akan keluar untuk memeriksa hasil jebakan ini sebentar lagi. Ada ikan yang baru saja merangkak di sana. Ini adalah ikan yang masuk ke lubang ini dari sungai. Mengapa itu memberikan pijatan virtual ke kepala Nobita begitu banyak? Kucing memiliki lebih dari 20 pot bancung tahun ini. Sebelum mereka melihat jebakan yang menarik seperti ini, adakah yang bisa menjelaskan fenomena ini? Mungkinkah telur bebek tadi memancing ikan-ikan ini ke dalam keranjang? Kakak laki-laki itu juga keluar untuk memeriksa jebakannya. Lihat, apakah dia terkejut? Siapapun yang cemburu akan mengatakan mereka menipu hahaha. Apa yang dia lakukan untuk menjaga wajahnya di dalam air? Aku sangat takut. Aku takut kamu akan tidur di bawah perangkapmu. Langit dan bumi. Ikan ada di sana, tetapi saudaranya mengarungi. Kalau durinya menempel di badan. Jangan tanya kenapa air laut rasanya asin. Benar. Bukankah lebih baik menamparkan air agar lebih mudah ditangkap? Lihat jumlah ikan yang dia tangkap ini guys. Setiap ikan cukup besar untuk pot. Ini bukan masalah besar, saudara. Ikan tergores dan wadahnya kecil sekali. Siapapun yang ingin menangkap ikan besar, dapat mengikuti orang ini. Dan saudara ini memukul tanah dengan besi untuk menemukan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu di bawah sana. Oh, kalian punya ikat pinggang. Di sana-sini, di bawah lapisan tanah ini. Pasti ada kejutan. Ayo, biarkan aku melihatnya saudara. Oh, saya tidak percaya mata saya. Itu adalah ikan gabus yang terjebak. Memancing di air adalah sesuatu dari masa lalu. Menangkap ikan bawah tanah seperti ini. Dia adalah topnya guys. Dia terus menggali ikan lain. Dulu ikan gabus, sekarang ngeri menangkap ikan pisang. Sepertinya, tempat ini sudah kehabisan ikan. Jadi kita akan pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Dengan pengalamannya, dia hanya perlu mengetuk tanah untuk mengetahui apakah ada ikan atau tidak. Mari kita tunggu dan lihat apakah dia memilih tempat yang tepat dengan ikan kali ini. Wah, ada ikan gabus lagi nih guys. Terus ditemukan olehnya. Sungguh mengherankan. Mengapa ikan-ikan ini ada di bawah? Jadi, bagaimana saya bisa menjelaskan fase ini untuk saya? Kucing berpikir, ikan ini harus berevolusi untuk datang ke sini. Setelah beberapa saat, dia sudah menggali beberapa ikan. Ini adalah ikan pisang, ikan kipas, ikan gabus, dan semua jenis ikan. Cepat bawa semua ikan ini kembali ke istrimu saudaraku.